Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi dari Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi supremum pada mata kuliah analisis real. Langsung saja ke teorema yang pertama, yaitu teorema 1.1. Bunyinya, misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C elemen R, misalkan C ditambah X sama dengan C ditambah X dan X elemen H, maka ada dua yang berlaku. Yang pertama yaitu supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Dan yang kedua, infimum C ditambah H sama dengan C ditambah infimum H. Langsung saja kita buktikan. Yang di sini kita akan membuktikan yang supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Jika diberikan U sama dengan supremum H, maka X kurang dari sama dengan U untuk semua X elemen H, sehingga C ditambah X kurang dari sama dengan C ditambah U. Oleh karena itu, C ditambah U merupakan batas atas dari himpunan C ditambah H. Akibatnya, supremum C ditambah H kurang dari sama dengan C ditambah U. Selanjutnya, misalkan Pi adalah sebarang batas atas C ditambah H, maka C ditambah X kurang dari sama dengan Pi untuk semua X elemen H. Akibatnya, X kurang dari sama dengan Pi min C untuk semua X elemen H, sehingga Pi min C merupakan batas atas dari H. Oleh karena itu, U merupakan sub H kurang dari sama dengan Pi min C. Karena Pi adalah sebarang batas atas C ditambah H, maka dengan mengganti Pi dengan U sama dengan supremum H, diperoleh C ditambah U kurang dari sama dengan supremum A ditambah H. Di lain pihak, diketahui supremum C ditambah H kurang dari sama dengan C ditambah U. Akibatnya, terbukti bahwa supremum C ditambah H adalah C ditambah U sama dengan A ditambah supremum H. Selanjutnya yaitu teorema 1.2. Bunyinya, diberikan subset tak kosong S subset R yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih dari 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan AS S elemen S. Maka ada dua yang berlaku, yaitu yang pertama infimum AS sama dengan A infimum S dan supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih dari 0. Di sini yang akan kita buktikan adalah infimum AS sama dengan A infimum S. Langsung saja, tulis U sama dengan infimum AS dan V sama dengan infimum S. Akan dibuktikan bahwa U sama dengan API. Karena U sama dengan infimum AS, maka U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S elemen S. Karena Pi sama dengan infimum S, maka V kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S. Akibatnya, AV kurang dari sama dengan AS untuk setiap S elemen S. Berarti API merupakan batas bawah dari AS. Karena U batas bawah terbesar AS, maka AV kurang dari sama dengan U. Karena U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S elemen S, maka diperoleh U per A kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S, sebab A lebih dari 0. Karena V sama dengan infimum S, maka U per A kurang dari sama dengan Pi yang berakibat U kurang dari sama dengan AV. Di lain pihak, diketahui API kurang dari sama dengan U. Akibatnya U sama dengan AV. Jadi di sini terbukti bahwa infimum AE sama dengan A infimum S. Selanjutnya kita akan membahas teorema 1.3. Di sini dituliskan bunyinya, misalkan F dan G fungsi dengan range terbatas di D untuk setiap X elemen D. Fx kurang dari sama dengan Gx, maka ada dua yang berlaku. Yang pertama yaitu supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd dan infimum Fd kurang dari sama dengan infimum Gd. Di sini kita akan membuktikan yang supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd.
Pertama-tama kita andaikan dulu supremum FD lebih dari supremum GD. Hal ini berarti terdapat X1 elemen D sehingga Fx1 lebih dari supremum GD. Akibatnya Fx1 lebih dari Gx untuk setiap X elemen D, khususnya Fx1 lebih dari Gx1. Hal ini kontradiksi dengan Fx kurang dari sama dengan Gx untuk setiap X elemen D. Jadi yang seharusnya itu adalah supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Di sini ada teorema Archimedes, yaitu teorema kedua. Misalkan X elemen R, maka terdapat Nx elemen N, sedemikian sehingga Nx lebih dari X. Langsung saja kita buktikan. Yang pertama kita harus mengandaikan dulu untuk setiap N elemen N kurang dari sama dengan X. Ini menunjukkan bahwa X batas atas N. Jadi N terbatas di atas sehingga menurut aksioma kelengkapan N memiliki supremum. Langkah selanjutnya kita misalkan S sama dengan supremum N. Kita pilih S-1 kurang dari S, maka terdapat N0 elemen N, sehingga N0 lebih dari S-1, atau dengan kata lain N0 plus 1 lebih dari S. Hal ini kontradiksi dengan S batas atas N, jadi pengandaian di atas itu salah, haruslah terdapat Nx elemen N, sedemikian sehingga Nx lebih dari X. Ada dua akibat dari teorema Archimedes. Akibat yang pertama yaitu jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY elemen N, sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Dan yang kedua, jika Z lebih dari 0, maka terdapat NZ elemen N, sedemikian sehingga NZ min 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari NZ. Nah, di sini kita akan membahas akibat yang pertama dulu. Akibat yang pertama, jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY elemen N, sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Kita buktikan. Di sini jelas karena N lebih dari 0 untuk setiap N elemen N. Maka untuk N elemen N, misalkan Y lebih dari 0, maka 1 per Y elemen R. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY elemen N, sehingga NY lebih dari 1 per Y, atau dengan kata lain, ada beberapa NY elemen N, sehingga 1 per NY kurang dari Y. Jadi terdapat NY elemen N, sehingga 0 kurang dari 1 per NY kurang dari Y. Nah, untuk akibat kedua dari teorema Archimedes ini bunyinya jika Z lebih dari 0, maka terdapat NZ elemen N, sedemikian sehingga Z lebih dari sama dengan NZ min 1 dan Z kurang dari NZ. Buktinya, karena Z elemen R, maka menurut sifat Archimedes terdapat N elemen N, sehingga N lebih dari Z. Pandang himpunan H sama dengan N elemen N dan N lebih dari Z. Sn dan S tidak sama dengan himpunan kosong karena ada beberapa N elemen N dan ada beberapa N lebih dari Z. Menurut sifat well ordering H mempunyai elemen terkecil. Sebut saja elemen terkecil tersebut sebagai NZ. Maka berlaku Z lebih dari sama dengan NZ min 1 dan Z kurang dari NZ. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian adanya bilangan irasional seperti akar 2 dan lain-lain. Maaf ya, itu penulisannya salah, bukan 2 tapi akar 2. Nah, teorema 2-nya berbunyi terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Pembuktiannya, bentuk himpunan H sama dengan X elemen R dan X kuadrat kurang dari 2. Plus, himpunan ini tak kosong karena 1 elemen H dan 1 elemen R dan 1 kuadrat kurang dari 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 elemen R
Sehingga untuk setiap X elemen H, X kurang dari 2, karena X kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu S, sehingga bisa ditulis S sama dengan supremum H. Selanjutnya, klaim S kuadrat sama dengan 2. Kita andaikan S kuadrat tidak sama dengan 2. Ini berarti S kuadrat lebih dari 2 atau S kuadrat kurang dari 2. Sekarang akan kita tunjukkan keduanya tidak mungkin. Untuk pembuktian adanya bilangan irasional seperti akar kuadrat dan lain-lain, ada dua kasus yang akan kita ambil. Nah, yang pertama adalah S kuadrat lebih dari 2. Pandang S kuadrat min 2 lebih dari 0, sehingga S kuadrat min 2 per 2S lebih dari 0, yang mengakibatkan 2S per S kuadrat min 2 elemen R. Nah, menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N sedemikian sehingga N lebih dari 2S per S kuadrat min 2, atau min 1 per N lebih dari min S kuadrat kali 2 per 2S. Pandang S min 1 per N kuadrat sama dengan S kuadrat min 2S per N ditambah 1 per N kuadrat. Lebih dari S kuadrat min S kuadrat per N sama dengan S kuadrat ditambah 2S dikali min 1 per N. Lebih dari S kuadrat ditambah 2S dikali min S kuadrat min 2 per 2S. Nah, hasilnya S kuadrat min S kuadrat ditambah 2 sama dengan 2. Jadi, untuk setiap X elemen H, 2 lebih dari X kuadrat dan 2 kurang dari S min 1 per N. Ini menunjukkan bahwa S min 1 per N merupakan batas atas yang jelas lebih kecil dari S. Hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa S sama dengan supremum H. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu S kuadrat kurang dari 2. Pandang 2 min S kuadrat lebih dari 0, sehingga 2 min S kuadrat per 2S plus 1 lebih dari 0, yang mengakibatkan 2S plus 1 per 2 min S kuadrat elemen R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N sedemikian sehingga N lebih dari 2S plus 1 per 2 min S kuadrat atau 1 per N kurang dari 2 min S kuadrat per 2S plus 1. Nah, sekarang pandang S plus 1 per N kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah 2S per N ditambah 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan S kuadrat ditambah 2S per N ditambah 1 per N sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus 1 per N sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus 1 dikali 1 per N kurang dari S2, maksudnya S kuadrat ditambah 2S ditambah 1 dikali S kuadrat min 2 per 2S ditambah 1. Nah, hasilnya itu adalah S kuadrat ditambah 2N min S kuadrat. Hasilnya adalah 2. Ini menunjukkan bahwa S ditambah 1 per N elemen H, karena S ditambah 1 per N lebih dari S, hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Selanjutnya ada teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Menurut teorema 3.1, misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R lebih dari X dan R kurang dari Y. Juga terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S lebih dari X dan S kurang dari Y. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membuktikan misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R lebih dari X dan R kurang dari Y. Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan X lebih dari 0 karena Y min X lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N sedemikian sehingga N lebih dari 1 per Y min X. Akibatnya,
NY min NX lebih dari 1 atau NY lebih dari NX plus 1. Kita anggap ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu sementara karena NX lebih dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes terdapat M elemen N, sedemikian sehingga M min 1 kurang dari sama dengan NX, maksudnya NX lebih dari sama dengan M min 1 dan NX kurang dari M. Nah, kita anggap yang ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, pandang M min 1 kurang dari sama dengan NX, yang berarti M kurang dari sama dengan NX plus 1, sesuai dengan persamaan yang pertama. Diperoleh NX plus 1 lebih dari sama dengan M dan NX plus 1 kurang dari NY, atau M kurang dari NY. Nah, M kurang dari NY ini kita ibaratkan persamaan ketiga. Dari persamaan kedua dan ketiga itu diperoleh M lebih dari NX dan M kurang dari NY. Selanjutnya diperoleh M per N lebih dari X dan M per N kurang dari Y. Jadi terdapat R sama dengan M per N sehingga R lebih dari X dan R kurang dari Y. Selanjutnya untuk teorema kerapatan yang kedua, yaitu misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S lebih dari X dan S kurang dari Y. Diketahui X kurang dari Y, maka X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Dengan menggunakan bukti pada pembuktian bilangan rasional tadi, terdapat R sama dengan M per N, sehingga R lebih dari X per akar 2 dan R kurang dari Y per akar 2. Pilih S sama dengan R akar 2 bilangan irasional. Maaf karena penulisannya itu salah, bukan R2 tapi R akar 2. Sehingga S lebih dari X dan S kurang dari Y. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.